Tepat jam 12 malam, setelah suamiku pergi dinas, terdengar ketukan pintu yang brutal di tengah badai. Aku mengira itu perampok. Tapi saat aku mendengar suara lirih, "Ibu tolong buka," darahku berhenti mengalir. Itu suara anakku yang sudah aku makamkan 2 tahun lalu. Ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur atap rumah mewah itu tanpa ampun sejak sore hari. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, membuat suasana malam itu terasa semakin mencekam. Di dalam kamar utama, Amalia duduk di tepi ranjang sambil memperhatikan suaminya, Arya, yang sedang memasukkan beberapa berkas ke dalam tas kerjanya dengan tergesa-gesa. Arya terlihat sangat rapi, mengenakan kemeja yang disetrika licin, kontras dengan wajahnya yang tampak tegang dan kaku. Dia mengatakan ada urusan mendadak terkait investasi perusahaannya di luar kota yang tidak bisa ditunda, meski hari sudah sangat larut. Amalia sebenarnya merasa keberatan ditinggal sendirian di rumah sebesar ini, apalagi cuaca sedang sangat buruk, namun ia tidak berani membantah. Sejak kematian anak sematawayang mereka 2 tahun lalu, hubungan mereka memang terasa berjarak. Arya menjadi lebih gila kerja, seolah menjadikan kesibukan sebagai pelarian dari rasa duka, sementara Amalia masih sering tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Arya menutup tasnya dengan gerakan cepat, lalu berjalan mendekati Amalia. Ia mendaratkan ciuman singkat di kening istrinya, sebuah gestur yang terasa hambar dan dingin. Arya berpesan agar Amalia mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat. Ia juga mengingatkan agar Amalia tidak menunggu kabar darinya, karena sinyal di lokasi proyek mungkin akan sulit. Setelah itu, tanpa menoleh lagi, Arya melangkah keluar kamar, menuruni tangga, dan menghilang di balik pintu utama. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mesin mobil menderu menjauh, menembus lebatnya hujan, meninggalkan Amalia sendirian dalam keheningan rumah yang luas dan sunyi. Amalia bangkit dan berjalan mengelilingi rumah untuk memastikan semua sudah terkunci sesuai pesan suaminya. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang dingin. Setiap kali ia melewati kamar anaknya yang kini kosong, hatinya terasa nyeri. Kamar itu masih ia biarkan seperti sedia kala, lengkap dengan mainan dan buku-buku yang tersusun rapi, seolah penghuninya hanya pergi sebentar dan akan segera kembali. Namun kenyataannya, Daffa sudah tiada 2 tahun lalu karena kecelakaan yang tragis. Ingatan tentang pemakaman Daffa kembali berputar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Amalia berusaha menepis pikiran itu. Ia memutuskan untuk membuat teh hangat di dapur guna menenangkan sarafnya yang tegang. Jam dinding besar di ruang tengah berdetak monoton, seolah menghitung setiap detik kesepian yang Amalia rasakan. Jarum jam perlahan bergerak mendekati angka 12 malam. Suara hujan di luar sana belum juga reda, justru terdengar semakin beringas menghantam kaca jendela. Tepat ketika jarum jam menyentuh angka 12 pas, sebuah suara lain terdengar di sela-sela gemuruh hujan. Suara itu bukan suara petir atau angin, melainkan suara ketukan pada pintu utama. Ketukan itu terdengar keras, kasar, dan tidak sabaran. Jantung Amalia berdegup kencang. Ia mematung di dapur, cangkir teh di tangannya bergetar. Siapa yang bertamu di tengah malam buta dan badai seperti ini? Pikirannya melayang pada perampok atau orang jahat yang memanfaatkan situasi sepi. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih brutal seolah seseorang sedang memukul pintu dengan kepalan tangan sekuat tenaga. Amalia meletakkan cangkirnya perlahan dan berjalan mengendap-endap menuju ruang tamu. Ia tidak menyalakan lampu ruang depan agar tidak terlihat dari luar. Dengan napas tertahan, ia mendekatkan wajahnya ke lubang intip di pintu. Namun, kaca kecil itu buram karena embun dan gelapnya malam. Ia tidak bisa melihat siapapun. Ketukan berhenti sejenak, digantikan oleh suara lirih yang nyaris tertelan suara hujan. Suara itu sangat pelan, serak, namun mampu membuat darah Amalia berhenti mengalir seketika. Seseorang di luar sana memanggilnya dengan sebutan ibu. Amalia mundur selangkah, kakinya lemas. Suara itu terdengar sangat familiar, suara yang setiap malam hadir dalam mimpi-mimpinya. Itu suara Daffa. Logika Amalia berteriak bahwa itu tidak mungkin. Daffa sudah meninggal. Daffa sudah dikubur. Ini pasti halusinasi akibat kerinduannya yang terlalu dalam. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini disertai isak tangis yang memilukan. Sosok di balik pintu itu memohon agar pintu dibuka karena ia kedinginan. Rasa penasaran dan naluri keibuan mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar hebat, Amalia memutar kunci pintu. Suara klik terdengar nyaring di keheningan malam. Ia menarik gagang pintu perlahan,
bersiap menghadapi apapun yang ada di baliknya. Pintu terbuka lebar, membiarkan angin malam yang dingin dan percikan air hujan masuk ke dalam rumah. Amalia terbelalak. Tubuhnya membeku kaku. Di hadapannya, berdiri seorang anak laki-laki kurus kering dengan pakaian compang-camping yang basah kuyup. Rambutnya panjang dan kotor, wajahnya pucat pasi dengan bibir yang membiru karena kedinginan. Meski kondisinya sangat mengenaskan, Amalia mengenali mata itu. Itu adalah mata Daffa, anak kandungnya. Anak laki-laki itu menatap Amalia dengan tatapan kosong bercampur ketakutan, lalu tubuh kecilnya limbung ke depan. Amalia secara refleks menangkap tubuh anaknya sebelum menghantam lantai. Tubuh Daffa terasa dingin seperti es, namun jantungnya masih berdetak lemah. Ini bukan hantu. Ini nyata. Daffa masih hidup. Amalia menjerit tertahan, air matanya tumpah seketika. Ia memeluk tubuh ringkih itu erat-erat, tidak peduli baju tidurnya ikut basah dan kotor oleh lumpur. Daffa merintih kesakitan saat dipeluk, membuat Amalia melonggarkan pelukannya. Ia memeriksa tubuh anaknya dengan panik di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang. Kulit Daffa penuh dengan goresan luka dan memar. Namun, ada satu hal yang membuat napas Amalia tercekat. Di leher Daffa, melingkar sebuah benda asing yang mengerikan. Sebuah kalung besi tebal yang digembok rapat, mirip seperti kalung untuk hewan, dengan sebuah kotak kecil yang berkedip-kedip memancarkan cahaya merah. Itu adalah alat pelacak. Seseorang telah memasang GPS di leher anaknya, dan memperlakukannya lebih buruk daripada binatang. Amalia segera menggendong tubuh Daffa yang terasa sangat ringan, jauh lebih ringan dari yang ia ingat 2 tahun lalu. Ia membawa anaknya masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu rapat-rapat, bahkan menambahkan palang kursi di bawah gagang pintu karena rasa paranoid yang tiba-tiba menyerang. Ia membawa Daffa ke ruang tengah dan membaringkannya di sofa panjang yang empuk. Amalia berlari ke kamar mandi, mengambil handuk tebal dan baskom berisi air hangat. Tangannya bekerja cepat meski pikirannya masih kacau balau. Ia melepaskan pakaian kotor yang melekat di tubuh Daffa dengan hati-hati, takut menyakiti luka-lukanya. Saat pakaian itu terlepas, pemandangan di hadapannya membuat hati Amalia hancur berkeping-keping. Punggung dan lengan Daffa dipenuhi bekas luka cambukan, sundutan rokok, dan lebam yang sudah membiru maupun yang masih baru. Tulang rusuknya menonjol jelas, menandakan bahwa ia mengalami gizi buruk dalam waktu yang lama. Amalia menyeka tubuh anaknya dengan air hangat sambil menangis tanpa suara. Ia tidak bisa membayangkan neraka macam apa yang telah dilalui oleh anak sekecil ini selama 2 tahun terakhir. Daffa hanya diam, matanya menatap langit-langit rumah dengan tatapan kosong, tubuhnya sesekali tersentak kaget seolah-olah ia masih berada dalam bahaya. Amalia segera memakaikan pakaian ganti yang bersih dan menyelimuti Daffa dengan selimut tebal. Ia lalu berlari ke dapur untuk membuat susu hangat dan mengambil roti, berharap makanan bisa memberikan sedikit tenaga untuk anaknya. Saat Amalia kembali dengan nampan berisi makanan, Daffa sudah duduk meringkuk di sudut sofa. Ketika Amalia menyodorkan gelas susu, Daffa menyambarnya dengan kasar dan meminumnya dengan rakus hingga tumpah membasahi dagunya. Ia memakan roti itu dengan lahap tanpa dikunyah benar, seolah ia takut makanan itu akan dirampas kembali. Amalia membelai rambut anaknya dengan lembut, mencoba memberikan rasa aman. Sentuhan itu membuat Daffa berhenti makan sejenak. Ia menoleh menatap ibunya, lalu air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Perlahan, kesadaran Daffa mulai kembali. Ia menyadari bahwa ia sudah berada di rumah, bukan lagi di tempat penyekapan yang gelap dan lembab itu. Tiba-tiba pandangan Daffa tertuju pada dinding ruang tengah, tempat sebuah foto keluarga besar terpajang. Di foto itu, Amalia, Arya, dan Daffa tersenyum bahagia dengan latar belakang pemandangan pegunungan. Namun, reaksi Daffa sungguh di luar dugaan. Begitu melihat wajah Arya di foto itu, Daffa berteriak histeris. Ia melempar gelas susu di tangannya, hingga pecah berantakan di lantai. Daffa melompat turun dari sofa dan bersembunyi di kolong meja, menutup telinganya rapat-rapat sambil meracau ketakutan. Ia berteriak meminta ampun, memohon agar tidak dipukul lagi. Amalia terkejut bukan main. Ia segera berlutut dan mencoba menenangkan anaknya. Namun Daffa menepis tangan Amalia dengan kasar, matanya liar mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Amalia menyadari bahwa sumber ketakutan Daffa adalah foto ayahnya sendiri. Dengan hati yang perih, Amalia segera menurunkan foto besar itu dan membalikannya menghadap dinding. Setelah foto itu tidak terlihat, barulah tangisan Daffa sedikit mereda, meski tubuhnya masih gemetar hebat di bawah kolong meja. Amalia merangkak mendekat, berbisik lembut bahwa tidak ada siapa-siapa di sini selain ibu. Butuh waktu lama sampai Daffa akhirnya mau keluar dari persembunyiannya. Ia merangkak ke pelukan Amalia, membenamkan wajahnya di dada ibunya, mencari perlindungan.
Dalam pelukan itu, dengan suara yang parau dan terputus-putus, Daffa mulai berbicara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sambaran petir bagi Amalia. Daffa mengatakan bahwa ayah tidak sedang dinas luar kota saat ia menghilang 2 tahun lalu. Ayah yang membawanya pergi. Ayah yang menyerahkannya kepada orang-orang bertubuh besar di sebuah gudang tua. Daffa bercerita bagaimana ia memohon pada ayahnya agar tidak ditinggalkan. Tetapi Arya hanya menepis tangannya dan pergi membawa koper berisi uang. Amalia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha menyangkal. Suaminya memang dingin dan gila kerja, tapi tidak mungkin Arya tega menjual anak kandungnya sendiri. Itu tuduhan yang terlalu keji. Namun Daffa tidak berhenti di situ. Dengan tangan yang masih gemetar, ia merogoh saku celana kotornya yang tadi dilepaskan Amalia. Dari sana, ia mengeluarkan gumpalan kertas yang sudah lusuh dan nyaris hancur karena terkena air hujan. Daffa menyerahkan gumpalan kertas itu kepada ibunya. Amalia membuka kertas basah itu dengan hati-hati agar tidak robek. Itu adalah secari kertas bukti transaksi, semacam kwitansi tidak resmi. Tinta di atasnya sedikit luntur, tapi tulisan tangan di sana masih bisa terbaca dengan jelas. Tulisan itu adalah tulisan tangan Arya. Di sana tertulis nominal uang yang sangat besar, tanggal transaksi yang bertepatan dengan hari hilangnya Daffa, dan sebuah kalimat keterangan singkat yang mengerikan. Pelunasan hutang investasi tahap 1 dengan jaminan anak. Dunia Amalia runtuh seketika. Kertas itu adalah bukti tak terbantahkan. Tanggal di kertas itu adalah tanggal di mana Arya mengatakan Daffa mengalami kecelakaan mobil dan mobilnya masuk ke jurang hingga jasadnya tidak ditemukan. Ternyata semua itu adalah rekayasa. Arya telah memalsukan kematian anaknya sendiri. Arya telah membohonginya selama 2 tahun ini, berpura-pura berduka, padahal dialah dalang di balik semua penderitaan ini. Amalia meremas kertas itu dengan tangan yang kini dipenuhi amarah. Rasa sedihnya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia menatap Daffa yang kini tertidur karena kelelahan di pangkuannya. Ia melihat luka-luka di tubuh kecil itu, melihat kalung pelacak yang masih terpasang di leher anaknya. Malam itu, sosok istri yang penurut dalam diri Amalia mati, digantikan oleh sosok ibu yang siap melakukan apa saja untuk membalas dendam pada monster yang selama ini tidur di sebelahnya. Amalia memandang Daffa yang kini tertidur pulas di sofa dengan napas teratur, meski sesekali tubuh kecilnya tersentak kaget dalam tidurnya. Setelah memastikan pintu rumah terkunci rapat dan gorden tertutup sempurna, Amalia mengambil kunci mobil dan sebuah skop lipat yang biasa tersimpan di gudang peralatan berkebun. Hatinya bergemuruh kencang, campuran antara rasa takut, marah, dan tekad yang membara. Ia harus membuktikan kebenaran dari ucapan anaknya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya ada di dalam tanah pemakaman itu. Jika Daffa benar-benar ada di sini, hidup dan bernapas di ruang tamunya, lantas siapa atau apa yang ia tangisi dan ia doakan di kuburan selama 2 tahun terakhir ini? Pertanyaan itu membakar benaknya, mendesak untuk segera dijawab malam ini juga. Hujan di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda, justru semakin lebat seolah alam mendukung rencananya untuk menyembunyikan jejak di tengah kegelapan. Amalia memacu mobilnya membelah jalanan kota yang sepi dan basah. Air hujan menghantam kaca depan mobil dengan keras, membuat pandangan menjadi buram meski wiper sudah bergerak dengan kecepatan maksimal. Tangan Amalia mencengkeram setir dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ingatannya melayang kembali ke hari pemakaman 2 tahun lalu. Ia ingat betapa hancurnya ia saat itu, menangis histeris di depan peti mati yang tertutup rapat. Arya saat itu melarangnya melihat jenazah anaknya untuk terakhir kali dengan alasan kondisi jenazah sudah rusak parah akibat kecelakaan dan terbakar. Amalia yang saat itu sedang syok berat hanya menurut, percaya sepenuhnya pada suaminya. Kini, mengingat sandiwara Arya yang berpura-pura tegar sambil meneteskan air mata buaya di pemakaman, perut Amalia terasa mual. Kebencian mulai merambat naik ke ulu hatinya, menggantikan rasa cinta yang dulu pernah ada. Mobil Amalia berbelok memasuki area pemakaman umum yang gelap gulita. Tidak ada penerangan jalan di sini, hanya sorot lampu mobilnya yang menyapu deretan batu nisan yang membisu. Suasana sangat mencekam, ditambah dengan suara angin yang menderu di sela-sela pepohonan Kamboja. Namun, rasa takut Amalia terhadap hantu atau kegelapan sudah hilang, tergantikan oleh rasa takut yang lebih nyata terhadap kekejaman manusia, suaminya sendiri. Ia memarkir mobil agak jauh dari blok makam Daffa, mematikan mesin, dan membiarkan lampu mobil mati agar tidak menarik perhatian penjaga makam yang mungkin sedang berjaga di pos depan. Amalia keluar dari mobil sambil membawa skop dan senter. Hujan langsung membasahi tubuhnya dalam sekejap, dinginnya menusuk hingga ke tulang, tapi adrenalin membuat tubuhnya tetap panas. Langkah kaki Amalia terseret di atas tanah yang berlumpur dan licin. Ia berjalan menyusuri jalan setapak,
mencari nisan bertuliskan nama anaknya. Kilatan petir sesekali menerangi area pemakaman, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitarnya. Akhirnya, ia sampai di gundukan tanah yang sudah ditumbuhi rumput rapi dengan nisan marmer hitam yang terawat. Itu makam Daffa. Amalia jatuh berlutut di samping makam itu, tangannya gemetar menyentuh nisan dingin itu. Selama 2 tahun ia rutin datang ke sini, menabur bunga, membacakan doa, dan mengajak bicara tanah bisu ini. Ternyata, semua itu sia-sia. Ia telah ditipu mentah-mentah. Dengan napas memburu, Amalia mulai menancapkan sekopnya ke tanah basah. Tanah itu berat dan lengket karena hujan, membuat pekerjaan menggali menjadi sangat sulit dan melelahkan. Setiap kali Amalia mengangkat sekop berisi lumpur, rasanya seperti mengangkat beban ratusan kilogram. Namun, bayangan wajah Daffa yang kurus kering dan penuh luka cambuk memberinya kekuatan yang entah datang dari mana. Ia menggali seperti orang kesurupan, tidak peduli lumpur mengotori wajah dan pakaiannya. Ia terus menggali dan menggali, mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang mulai lecet. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Ia marah pada Arya, tapi ia lebih marah pada dirinya sendiri, karena begitu bodoh dan naif selama ini. Ia merasa gagal melindungi anaknya, gagal mengenali kebohongan yang terpampang jelas di depan matanya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lubang galian semakin dalam. Amalia sudah berada di dalam lubang setinggi pinggangnya. Napasnya tersengal-sengal, otot-otot lengannya menjerit kesakitan. Tiba-tiba, ujung skopnya membentur sesuatu yang keras. Suara, duk, yang tumpul terdengar. Jantung Amalia berhenti berdetak sejenak. Itu pasti peti matinya. Ia mempercepat gerakannya, menyingkirkan tanah di sekitar benda keras itu, hingga permukaan peti mati kayu terlihat jelas. Kayu itu sudah mulai lapuk dan lembab, namun masih utuh. Dengan tangan gemetar hebat, Amalia meletakkan skopnya dan mencoba mencari celah untuk membuka penutup peti. Peti itu dipaku, tapi kayunya yang sudah lunak dimakan usia dan tanah basah membuatnya rapuh. Amalia menggunakan ujung sekop sebagai pengungkit, mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mencongkel penutup peti itu. Suara kayu retak terdengar nyaring di tengah suara hujan. Paku-paku tua terlepas dari tempatnya. Dengan satu sentakan kuat, penutup peti itu terbuka. Amalia menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dalam peti. Ia bersiap melihat kerangka tulang belulang anaknya, bersiap jika ternyata Daffa berbohong karena trauma. Namun, apa yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Di dalam peti mati itu tidak ada kerangka manusia. Tidak ada tengkorak, tidak ada tulang rusuk. Peti itu berisi tumpukan batu kali besar yang disusun memanjang menyerupai bentuk tubuh manusia, dibungkus dengan kain kafan yang sudah kotor dan robek. Di bagian kepala, terdapat sebuah boneka manekin bekas yang wajahnya sudah hancur. Mungkin untuk menipu jika ada yang tidak sengaja melihat. Bau apek tanah dan jamur menyeruak, tapi tidak ada bau mayat. Amalia menjerit tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan tangan yang berlumpur. Tubuhnya merosot lemas di samping peti yang terbuka itu. Benar. Semuanya benar. Makam ini kosong. Daffa tidak pernah mati. Arya benar-benar mengubur batu dan menyewakan akting tangisan palsu selama 2 tahun. Amalia merasa dunianya berputar. Betapa mengerikannya rencana Arya. Suaminya telah merancang skenario ini dengan sangat detail dan rapi. Amalia mengambil salah satu batu dari dalam peti itu, menggenggamnya erat seolah ingin meremukan batu itu. Batu inilah yang selama ini ia ziarahi. Batu inilah yang ia tangisi. Amalia merasa sangat terhina. Kemarahannya kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia ingin pembalasan. Tiba-tiba, getaran ponsel di saku celananya menyentaknya kembali ke realitas. Amalia terlonjak kaget. Siapa yang menelepon tengah malam begini? Dengan tangan gemetar dan kotor, ia merogoh saku dan melihat layar ponselnya yang menyala di tengah kegelapan lubang kubur. Nama, suamiku, tertera di sana. Jantung Amalia serasa mau copot. Apakah Arya tahu ia ada di sini? Apakah ada CCTV di pemakaman ini yang terhubung ke ponsel Arya? Amalia menarik napas panjang, berusaha menormalkan detak jantung dan suaranya. Ia tidak boleh ketahuan sekarang. Jika Arya tahu ia sudah membongkar makam ini, nyawa Daffa dan nyawanya sendiri akan terancam sebelum ia sempat bertindak. Amalia menekan tombol terima dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Suara Arya terdengar di seberang sana, tenang namun ada nada curiga yang tersirat. Arya bertanya dengan nada basa-basi, menanyakan apakah Amalia sudah tidur. Amalia menjawab dengan suara serak, beralasan ia baru saja terbangun karena suara petir yang keras. Arya terdiam sejenak, jeda yang membuat keringat dingin mengalir di punggung Amalia.
Kemudian Arya bertanya mengapa ia melihat sinyal GPS mobil Amalia aktif dan bergerak keluar rumah tadi. Amalia membeku. Ia lupa bahwa mobil mewah mereka dilengkapi pelacak. Otak Amalia berputar cepat mencari alasan. Dengan nada sedikit kesal yang dibuat-buat, Amalia menjawab bahwa ia tadi keluar sebentar ke minimarket 24 jam di dekat komplek untuk membeli obat sakit kepala karena stok di rumah habis. Namun ia sudah kembali lagi ke rumah. Arya tampaknya tidak sepenuhnya percaya. Ia bertanya lagi mengapa Amalia harus pergi sendiri di tengah hujan badai begini. Amalia menjawab dengan nada manja sekaligus menyalahkan Arya. Mengatakan bahwa suaminya itu pergi dinas mendadak dan meninggalkannya yang sedang pusing sendirian, jadi ia terpaksa keluar sendiri. Mendengar nada merajuk istrinya yang terdengar natural, kewaspadaan Arya sedikit menurun. Ia meminta maaf dan menyuruh Amalia segera istirahat. Sebelum menutup telepon, Arya berkata bahwa ia mungkin akan sulit dihubungi besok karena rapat seharian. Amalia mengiyakan dan memutus sambungan telepon. Ia melempar ponselnya ke kursi mobil. Napasnya lega sekaligus sesak. Ia selamat untuk saat ini. Tapi ia tahu, waktu bermainnya tidak banyak. Ia harus segera menutup kembali makam ini sebisanya, lalu pulang dan menyusun rencana. Perang baru saja dimulai, dan Amalia bersumpah ia yang akan memenangkannya. Amalia memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi, namun kali ini pikirannya jauh lebih fokus dan tajam. Tidak ada lagi air mata, hanya ada strategi yang mulai tersusun di kepalanya. Sesampainya di rumah, ia memastikan tidak ada orang yang mengikuti. Ia memasukkan mobil ke garasi dan segera membersihkan diri dari sisa-sisa lumpur pemakaman di kamar mandi bawah, agar tidak mengotori lantai. Pakaian kotornya ia masukkan ke dalam kantong plastik hitam, dan ia sembunyikan di dasar tempat sampah luar, agar tidak menimbulkan kecurigaan jika Arya tiba-tiba pulang. Setelah bersih, ia segera menemui Dava yang masih tertidur di sofa. Amalia tahu rumah ini tidak lagi aman. Arya bisa pulang kapan saja, atau mungkin orang-orang yang membeli Dava bisa melacak keberadaan anak itu lewat GPS di kalungnya. Amalia memeriksa kalung besi di leher Dava. Benda itu terlihat kokoh dan rumit. Tidak ada lubang kunci biasa. Sepertinya menggunakan sistem elektronik atau kunci magnetik khusus. Jika ia memaksanya dengan alat perkakas biasa, ia takut alat itu akan memicu alarm atau melukai Dava. Untuk saat ini, prioritas utamanya adalah menyembunyikan Dava di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun, bahkan oleh Arya sekalipun. Amalia teringat pada sebuah ruang kecil di bawah tangga utama rumah mereka. Ruangan itu dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang-barang yang jarang dipakai, namun pintunya tersembunyi karena desain interior rumah yang menggunakan panel kayu, wall paneling, di sepanjang dinding bawah tangga. Pintu itu menyatu sempurna dengan dinding, nyaris tidak terlihat jika tidak tahu letaknya. Amalia menekan panel kayu tertentu, dan pintu rahasia itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Udara pengap dan bau debu menyeruak keluar. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk satu orang dewasa duduk atau berbaring, namun cukup panjang ke belakang. Amalia segera bergerak cepat. Ia mengambil beberapa bantal sofa, selimut tebal, lampu darurat, emergency lamp, botol air mineral, dan beberapa bungkus roti. Ia membersihkan lantai ruangan itu seadanya dan menata bantal-bantal agar menjadi kasur yang cukup nyaman. Ia kemudian membangunkan Dava dengan lembut. Anak itu terbangun dengan kaget, matanya liar ketakutan. Amalia segera memeluknya dan berbisik bahwa mereka akan bermain petak umpet. Ia menjelaskan bahwa Dava harus bersembunyi di ruangan rahasia ini agar monster tidak bisa menemukannya. Dava, meski masih trauma, mengangguk mengerti. Ketakutannya pada ayahnya membuat ia menuruti apa saja perintah ibunya demi keselamatan. Setelah Dava masuk ke dalam ruang bawah tangga itu, Amalia memberikan instruksi tegas. Dava tidak boleh bersuara sedikitpun, tidak boleh mengetuk pintu dari dalam, dan tidak boleh keluar kecuali Amalia yang membuka pintunya dan memberikan kode ketukan khusus. 3 kali ketukan cepat dan 2 kali ketukan lambat. Amalia juga memberikan Dava sebuah mainan robot lama miliknya yang sempat Amalia simpan, berharap itu bisa menemaninya dalam kegelapan. Dava memeluk robot itu erat. Amalia mencium kening anaknya, menahan tangis melihat putranya harus bersembunyi seperti buronan di rumahnya sendiri. Pintu panel kayu itu pun ditutup kembali, menyamarkan keberadaan Dava dengan sempurna. Dari luar, dinding itu tampak seperti dinding kayu biasa. Kini saatnya Amalia mencari jawaban atas mengapa. Ia menaiki tangga menuju lantai 2, tempat ruang kerja pribadi Arya berada. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang terlarang bagi Amalia. Arya selalu menguncinya dan marah besar jika Amalia mencoba masuk dengan alasan dokumen rahasia perusahaan. Dulu Amalia menghormati privasi itu, tapi sekarang ia tahu itu hanya kedok untuk menutupi kejahatannya.
Pintu ruang kerja itu terkunci rapat. Amalia tidak memiliki kuncinya. Namun, ia ingat Arya sering menyembunyikan kunci cadangan di dalam vas bunga besar di koridor lantai 2, kebiasaan lama suaminya yang mungkin belum berubah. Amalia meraba bagian dalam tanah vas bunga tersebut. Jarinya menyentuh benda logam dingin. Kunci itu masih ada di sana. Dengan jantung berdebar, Amalia memutar kunci dan membuka pintu. Aroma parfum maskulin Arya dan bau kertas tua menyambutnya. Ruangan itu rapi, dingin, dan bernuansa gelap. Amalia menyalakan lampu meja belajar, tidak berani menyalakan lampu utama agar tidak terlihat mencolok dari luar rumah. Ia mulai menggeledah laci meja kerja Arya. Laci-laci itu terkunci, tapi kunci cadangan yang ia pegang ternyata kunci master yang bisa membuka semuanya. Di laci pertama, ia hanya menemukan berkas-berkas kantor biasa. Namun di laci paling bawah yang tersembunyi di balik tumpukan buku, Amalia menemukan sebuah map tebal berwarna merah. Ia membuka map itu dan matanya terbelalak membaca isinya. Dokumen pertama adalah polis asuransi jiwa atas nama Dava dengan nilai pertanggungan yang fantastis, mencapai 10 miliar rupiah. Polis itu baru dibuat 3 bulan sebelum Dava meninggal. Di lampiran klaim, terdapat surat kematian palsu yang ditandatangani oleh dokter dan pejabat berwenang yang kemungkinan besar telah disuap oleh Arya. Tanggal pencairan dana asuransi itu tercatat hanya 1 minggu setelah pemakaman palsu Dava. Amalia merasa mual. Nyawa anaknya dihargai dengan kertas-kertas ini. Amalia terus membalik halaman map itu dan menemukan dokumen lain yang lebih membingungkan. Itu adalah surat perjanjian hutang piutang dan dokumen investasi. Ternyata, Arya telah menanamkan uang dalam jumlah besar pada sebuah perusahaan investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Investasi itu gagal total, dan uang perusahaan Arya lenyap. Arya terlilit hutang pribadi kepada pihak ketiga, sebuah sindikat rentenir ilegal, dengan nilai yang jauh melebihi aset yang ia miliki. Tanggal jatuh tempo hutang itu bertepatan dengan hilangnya Dava. Di sana juga terdapat catatan tangan Arya yang merinci rencana pembayaran. Tahap 1, penyerahan aset hidup, Dava, lunas sebagian. Tahap 2, pencairan asuransi, lunas total. Jadi inilah motifnya. Uang. Hanya karena keserakahan dan kebodohannya dalam berinvestasi, Arya tega menjual anak kandungnya sendiri sebagai aset, pembayaran hutang dan memalsukan kematiannya untuk mendapatkan uang asuransi guna menutupi sisa kerugiannya. Amalia merasa tangannya dingin sedingin es. Ia tidak menyangka ia menikah dengan monster yang lebih kejam dari iblis. Namun, kejutan belum berakhir. Di bagian paling belakang map, terselip sebuah amplop maskapai penerbangan. Amalia membuka amplop itu dan menemukan 2 tiket pesawat kelas bisnis tujuan ke sebuah negara di Eropa yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Tiket itu tertanggal untuk lusa. 1 tiket atas nama Arya, dan 1 lagi atas nama seorang wanita yang tidak Amalia kenal. Jadi, Arya tidak hanya berniat melunasi hutang, tapi dia juga berencana kabur meninggalkan Amalia sendirian di sini setelah menguras habis semuanya. Arya akan memulai hidup baru yang mewah di luar negeri bersama selingkuhannya, di atas penderitaan anak dan istrinya. Amalia meremas tiket itu hingga kusut. Air matanya sudah kering. Rasa sakit hati itu kini telah bermetamorfosis menjadi energi yang sangat besar. Amalia sadar ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Arya memiliki uang, dari hasil kejahatannya, koneksi, dan kelicikan. Amalia butuh sekutu. Ia butuh seseorang yang cerdas, yang mengerti teknologi, dan yang bisa dipercaya. Pikiran Amalia langsung tertuju pada satu nama, Erik. Erik adalah sahabat masa kuliahnya, seorang jenius komputer yang dulu pernah menaruh hati padanya. Erik kini bekerja sebagai konsultan keamanan siber, dan sering membantu memecahkan kasus-kasus digital yang rumit. Amalia tahu Erik membenci Arya karena Erik pernah memperingatkan Amalia tentang sifat manipulatif Arya dulu, tapi Amalia tidak mendengarkannya. Kini, ia harus menelan harga dirinya dan meminta bantuan Erik. Amalia segera memotret semua dokumen bukti itu dengan ponselnya. Ia mengembalikan map itu ke posisi semula, mengunci laci, dan mematikan lampu. Ia memastikan tidak ada jejak bahwa ia pernah masuk ke ruangan itu. Ia keluar dan mengunci pintu kembali, lalu mengembalikan kunci ke dalam vas bunga. Sambil menuruni tangga, Amalia mengetik pesan singkat kepada Erik. Erik, kamu benar soal Arya. Aku butuh bantuanmu. Ini soal hidup dan mati. Tolong temui aku besok subuh. Amalia menatap pintu panel kayu di bawah tangga tempat Dava bersembunyi. Ia berjanji dalam hati, Arya tidak akan pernah bisa naik pesawat itu. Arya tidak akan pergi ke Eropa, tapi ke neraka. Matahari belum sepenuhnya terbit, langit masih berwarna kelabu sisa badai semalam yang menyisakan gerimis halus.
Amalia sudah bersiap dengan mengenakan pakaian kasual yang tidak mencolok. Ia mengecek kembali keadaan Daffa di ruang rahasia bawah tangga. Anak itu masih tertidur sambil memeluk robot mainannya. Wajahnya terlihat sedikit lebih tenang meski jejak trauma masih tercetak jelas. Amalia meninggalkan persediaan makanan dan air tambahan, serta sebuah catatan kecil yang menyemangati anaknya jika ia terbangun saat Amalia belum kembali. Dengan hati berat, Amalia mengunci kembali panel kayu itu, memastikan kamuflasenya sempurna, lalu bergegas keluar rumah menuju mobilnya. Ia harus bergerak cepat sebelum Arya bangun atau menghubungi rumah, dan sebelum matahari benar-benar terang. Tujuannya adalah sebuah ruko tua di pinggiran kota yang bagian lantai 2-nya disewa oleh Erik sebagai kantor sekaligus tempat tinggal. Erik adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Sepanjang perjalanan, pikiran Amalia berkecamuk. Ia mengingat masa-masa kuliah dulu, di mana Erik sering memperingatkannya tentang ambisi Arya yang terlalu besar dan cenderung menghalalkan segala cara. Dulu Amalia mengira Erik hanya cemburu, namun kini ia sadar bahwa insting sahabatnya itu benar. Sesampainya di lokasi, Erik sudah menunggu di depan pintu ruko dengan wajah cemas. Ia langsung menyuruh Amalia masuk dan mengunci pintu besi berlapis di belakang mereka. Aroma kopi hitam yang pekat memenuhi ruangan yang penuh dengan perangkat komputer canggih, monitor-monitor besar, dan kabel yang berseliweran itu. Tanpa banyak basa-basi, Amalia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto dokumen yang ia temukan di ruang kerja Arya semalam. Erik menatap layar ponsel itu dengan serius, matanya bergerak cepat membaca setiap detail angka dan tanggal yang tertera. Sesekali ia membetulkan letak kacamata minusnya, dahinya berkerut dalam. Jari-jari Erik kemudian menari lincah di atas papan ketik komputernya, bunyi ketikan yang ritmis mengisi keheningan ruangan. Ia mulai melakukan apa yang menjadi keahliannya, meretas dan melacak jejak digital dari informasi yang dibawa Amalia. Monitor-monitor di hadapan mereka berkedip-kedip menampilkan barisan kode, grafik aliran dana, dan profil-profil perusahaan yang mencurigakan. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti selamanya, Erik menghela napas panjang dan memutar kursinya menghadap Amalia. Wajahnya tampak tegang. Ia menjelaskan bahwa kecurigaan Amalia benar 100%. Arya terlibat dalam skema investasi bodong berskala besar yang dijalankan oleh sebuah sindikat kriminal internasional. Arya bukan hanya investor, tapi dia mencoba bermain api dengan meminjam dana dari Lintah Darat, sindikat tersebut untuk melipat gandakan modalnya, berharap keuntungan instan. Namun, investasi itu runtuh. Uang Arya hangus, dan ia kini memiliki hutang pokok ditambah bunga yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Erik menunjukkan grafik aliran dana yang merah total di layar monitor, bukti kegagalan finansial Arya yang disembunyikan rapat-rapat. Erik melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih rendah dan serius. Ia menelusuri data asuransi yang dicairkan Arya. Ternyata, uang asuransi kematian Daffa sebesar 10 miliar itu langsung ditransfer ke rekening penampungan milik sindikat tersebut sebagai pembayaran bunga dan denda keterlambatan. Namun, itu belum menutup hutang pokoknya. Karena itulah Arya menyerahkan Daffa. Dalam dunia hitam sindikat ini, perdagangan manusia adalah bisnis sampingan mereka. Anak-anak digunakan untuk berbagai tujuan mengerikan, mulai dari tenaga kerja paksa hingga donor organ ilegal. Fakta bahwa Daffa masih hidup adalah sebuah keajaiban. Atau mungkin Arya menjualnya dengan harga premium untuk tujuan tertentu yang membuat nyawanya dipertahankan sementara waktu. Amalia menutup mulutnya, menahan isak tangis yang kembali ingin pecah. Ia merasa mual membayangkan anaknya menjadi komoditas dagang bagi ayahnya sendiri. Erik kemudian beralih ke tiket pesawat. Ia melacak nama wanita yang tertera di tiket itu. Ternyata wanita itu adalah sekretaris pribadi Arya di kantor, seseorang yang selama ini Amalia kenal sebagai wanita sopan dan profesional. Mereka berencana kabur lusa ke sebuah negara di Eropa Timur yang hukumnya sulit ditembus oleh kepolisian Indonesia. Erik mengatakan bahwa Arya sudah memindahkan sisa aset likuidnya ke akun offshore yang tidak bisa dilacak dengan mudah. Rencananya sangat matang. Arya akan meninggalkan Amalia dengan tumpukan hutang rumah dan aset yang sudah digadaikan, sementara ia hidup mewah di luar negeri dengan identitas baru. Amalia mengepalkan tangannya. Kemarahannya bukan lagi api yang meledak-ledak, melainkan dingin yang mematikan. Ia bertekad tidak akan membiarkan Arya melangkah 1 sentimeter pun keluar dari pintu bandara. Namun, fokus Erik tiba-tiba teralihkan ke monitor lain yang berbunyi bip-bip berulang kali. Ia memperbesar tampilan peta digital di layar tersebut. Wajah Erik berubah pucat. Ia menunjuk titik merah yang berkedip di peta. Titik itu adalah sinyal GPS yang terpancar dari kalung yang dipakai Daffa. Erik menjelaskan bahwa kalung itu bukan pelacak biasa, melainkan perangkat militer yang terhubung langsung ke server sindikat. Sinyal itu baru saja aktif kembali secara penuh,
Kemungkinan karena badai semalam sempat mengganggu transmisinya, atau karena Dava sempat berada di area blind spot. Yang lebih mengerikan, Erik melihat ada 2 titik biru lain yang bergerak cepat mendekati titik merah tersebut. Erik menatap Amalia dengan tatapan tajam dan mendesak. Ia mengatakan bahwa sindikat itu sudah tahu lokasi Dava. Titik-titik biru itu adalah tim pemburu mereka. Mereka sedang menuju ke rumah Amalia sekarang juga untuk mengambil kembali barang mereka yang lepas. Jarak mereka tinggal beberapa kilometer lagi. Amalia tersentak kaget. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia harus segera pulang. Ia harus menyelamatkan Dava sebelum orang-orang itu sampai. Erik segera memberikan Amalia sebuah alat kecil berbentuk kotak hitam, sebuah jammer sinyal portabel. Ia menginstruksikan Amalia untuk menyalakan alat itu segera setelah sampai di dekat Dava, untuk mengacaukan sinyal GPS, agar posisi tepatnya tidak terlacak di dalam rumah. Erik berjanji akan terus memantau dari sini dan mencoba meretas sistem keamanan rumah Amalia untuk membantu dari jauh, serta menghubungi kontak kepolisian yang ia kenal, meski birokrasinya mungkin akan memakan waktu. Amalia menyambar kunci mobilnya dan berlari keluar ruko, meninggalkan Erik yang kembali sibuk dengan komputernya, berpacu dengan waktu yang terus menipis. Amalia memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan yang membahayakan. Ia menerobos lampu merah dan hampir menabrak pengendara motor, namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada Dava yang sendirian di ruang gelap bawah tangga. Jantungnya berdegup seirama dengan deru mesin mobil yang dipaksa bekerja maksimal. Sesampainya di halaman rumah, ia tidak memasukkan mobil ke garasi agar bisa digunakan untuk kabur sewaktu-waktu. Ia melompat keluar, berlari masuk, dan langsung mengunci pintu utama dengan semua kunci yang ada. Ia menyalakan alat jammer pemberian Erik dan meletakkannya di atas meja ruang tengah. Lampu indikator alat itu menyala hijau, menandakan sinyal di sekitar rumah kini terganggu. Amalia bergegas menuju panel kayu di bawah tangga. Ia mengetuk dengan kode khusus. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan mata Dava yang bulat ketakutan. Amalia masuk ke dalam, memeluk anaknya erat-erat, dan berbisik bahwa ada orang jahat yang datang tapi ibu akan melindunginya. Ia menyuruh Dava untuk tetap tenang dan jangan mengeluarkan suara sekecil apapun yang terjadi di luar sana. Amalia menutup kembali pintu panel itu dari dalam, tapi kemudian ia sadar ia tidak bisa bersembunyi di dalam sana bersama Dava, karena jika mereka ditemukan, mereka berdua akan terjebak tanpa jalan keluar. Ia harus berada di luar untuk mengalihkan perhatian atau melawan jika perlu. Dengan berat hati, Amalia keluar lagi, menutup panel kayu itu rapat-rapat, dan menyeret sebuah lemari pajangan berat untuk menutupi sebagian dinding panel itu, membuatnya semakin tidak terlihat. Baru saja Amalia selesai menggeser lemari, terdengar suara debuman keras di pintu depan. Seseorang mendobrak pintu. Amalia berlari ke dapur, mengambil pisau daging terbesar yang ia miliki, lalu bersembunyi di balik kitchen island. Suara dobrakan kedua terdengar lebih keras, diikuti suara kayu pecah. Pintu utama yang kokoh itu akhirnya menyerah. Langkah kaki berat terdengar memasuki rumah. Ada 2 orang, menilai dari suara langkah kaki yang berbeda ritme. Mereka tidak bicara, hanya suara napas berat dan bunyi klik logam yang terdengar, mungkin suara pistol atau senjata tajam yang disiapkan. Suasana rumah yang hening membuat setiap suara kecil terdengar sangat nyaring dan mencekam. Amalia mengintip sedikit dari balik persembunyiannya. Ia melihat 2 sosok pria berbadan besar mengenakan jaket kulit hitam dan masker wajah. Mereka memegang alat pendeteksi sinyal di tangan, namun alat itu tampak error dan mengeluarkan suara statis berisik karena efek jammer yang dipasang Amalia. Salah satu preman itu mengumpat kasar, memukul alatnya dengan kesal. Mereka mulai menggeledah ruang tamu dengan kasar, membalikkan sofa, melempar vas bunga, dan menghancurkan barang-barang untuk mencari tempat persembunyian. Mereka bergerak sistematis, memeriksa setiap ruangan di lantai bawah. Amalia menahan napas, tangannya mencengkeram gagang pisau hingga sakit. Ia berdoa agar mereka tidak memeriksa area bawah tangga dengan teliti. Salah satu preman berjalan mendekati area tangga. Ia mengetuk-ngetuk dinding dengan gagang senjatanya, mencari ruang kosong. Jantung Amalia rasanya mau meledak saat preman itu berhenti tepat di depan lemari pajangan yang baru saja ia geser. Pria itu memiringkan kepalanya, seolah curiga dengan posisi lemari yang sedikit miring. Ia mulai mendorong lemari itu. Suara gesekan kayu dengan lantai terdengar memilukan telinga. Jika lemari itu tergeser, panel kayu rahasia itu akan terekspos. Amalia bersiap untuk lari keluar dan menyerang, sebuah tindakan bunuh diri yang nekat demi mengalihkan perhatian dari anaknya. Ia sudah menapakkan kakinya, siap melompat. Namun, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang panjang dari arah depan rumah, diikuti suara deru mesin mobil mewah yang sangat familiar. Itu mobil Arya.
Pintu garasi otomatis terdengar terbuka dengan suara berdengung. Kedua preman itu saling berpandangan. Mereka tampak ragu dan panik. Rupanya, instruksi mereka adalah mengambil Daffa tanpa ketahuan oleh siapapun. Atau mungkin mereka memiliki perintah untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan Arya di rumahnya karena Arya masih dianggap klien yang belum sepenuhnya diperas habis. Atau mungkin mereka takut keributan dengan Arya akan memancing perhatian tetangga dan polisi. Salah satu preman memberi isyarat tangan, menunjuk ke arah pintu belakang. Mereka membatalkan pencarian. Dengan langkah cepat dan senyap, kedua preman itu berlari menuju pintu kaca belakang yang mengarah ke taman, membukanya paksa, dan menghilang ke dalam rimbunnya tanaman hias di halaman belakang, melompati pagar tembok tinggi dalam sekejap mata. Amalia merosot lemas di lantai dapur. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia selamat. Daffa selamat. Namun, ancaman baru justru baru saja tiba. Suaminya, si iblis berwajah malaikat, baru saja pulang. Dan Amalia tahu, menghadapi Arya akan membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada menghadapi preman-preman tadi. Arya adalah musuh dalam selimut, musuh yang tahu segala kelemahannya. Amalia segera bangkit, menyembunyikan pisau di laci teratas yang mudah dijangkau, dan merapikan sedikit rambutnya yang berantakan. Ia mematikan jammer dan menyembunyikannya di dalam pot tanaman hias di dapur agar Arya tidak curiga kenapa sinyal ponselnya hilang. Ia harus berakting. Ia harus memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Pintu penghubung garasi dan ruang tengah terbuka. Arya melangkah masuk dengan wajah yang terlihat lelah namun, matanya tajam menyapu seisi ruangan yang sedikit berantakan akibat ulah preman tadi. Amalia menarik napas dalam-dalam, memasang topeng wajah terbaiknya, dan berjalan menyambut suaminya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam hatinya ia sedang bersiap untuk perang mental yang mematikan. Arya menatap vas bunga yang pecah di lantai ruang tamu dengan kening berkerut. Ia menoleh ke arah Amalia dengan tatapan menyelidik yang dingin. "Kenapa rumah berantakan begini, Bu?" tanyanya dengan nada datar namun mengintimidasi. Amalia tersenyum tipis, tangannya gemetar yang ia sembunyikan di balik punggung. "Tadi kucing tetangga masuk, Mas. Liar sekali sampai menjatuhkan vas. Aku baru mau membereskannya," jawab Amalia, berbohong dengan lancar untuk pertama kalinya. Arya diam sejenak, matanya menatap tajam ke manik mata Amalia, mencari kebohongan. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan yang mencekik, sampai akhirnya Arya mengangguk pelan, meski sorot matanya masih menyeratkan ketidakpercayaan. Sandiwara makan malam akan segera dimulai, dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat nyawa Amalia dan Daffa melayang malam ini. Suasana di dalam rumah itu terasa begitu berat dan mencekam, seolah udara telah berubah menjadi gumpalan asap tebal yang menyesakkan dada. Amalia berdiri di dapur, tangannya sibuk memotong sayuran untuk makan malam, namun pikirannya melayang jauh ke ruang bawah tangga tempat Daffa bersembunyi. Suara pisau yang beradu dengan talenan kayu terdengar ritmis, mencoba menutupi detak jantungnya yang berpacu tidak karuan. Arya sedang berada di lantai atas, mandi dan berganti pakaian setelah seharian dinas yang penuh kebohongan. Amalia tahu, suaminya itu sedang mencuci jejak dosa dan keringat kepanikan dari tubuhnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hukuman mati yang tertunda. Amalia harus memainkan peran terbaik dalam hidupnya malam ini. Ia harus menjadi istri yang patuh, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Setidaknya sampai Erik memberikan sinyal bantuan atau sampai ia menemukan celah untuk membawa Daffa kabur. Tak lama kemudian, langkah kaki Arya terdengar menuruni tangga. Langkah itu mantap dan teratur. Ciri khas seorang pria yang selalu merasa memegang kendali atas segalanya. Arya muncul di ambang pintu dapur, mengenakan pakaian santai rumah yang bersih, rambutnya yang basah disisir rapi ke belakang. Aroma sabun mandi yang segar menguar darinya, menyamarkan bau busuk kejahatan yang sebenarnya melekat di jiwanya. Arya berjalan mendekati Amalia, lalu memeluk pinggang istrinya dari belakang. Tubuh Amalia menegang seketika, rasa jijik merayap di kulitnya saat merasakan sentuhan pria yang telah menjual anak mereka sendiri. Namun, Amalia memaksakan diri untuk rileks, menarik sudut bibirnya membentuk senyuman tipis yang hampa. Arya mencium pipi Amalia sekilas, lalu bertanya dengan nada lembut yang menipu tentang menu makan malam mereka. Amalia menjawab dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria, mengatakan bahwa ia memasak sup ayam kesukaan Arya. Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati kokoh. Cahaya lampu gantung di atas mereka temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Hanya ada suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen, memecah keheningan yang canggung itu. Arya makan dengan tenang, sesekali memuji masakan Amalia, seolah-olah mereka adalah pasangan normal yang sedang menikmati malam yang damai. Namun, Amalia bisa melihat kegelisahan di mata suaminya.
Mata Arya tidak fokus, sering melirik ke arah ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja, dan sesekali matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan waspada, seakan mencari sesuatu yang hilang atau seseorang yang bersembunyi. Di tengah makan malam, Arya meletakkan sendoknya dan menatap Amalia lekat-lekat. Ia mulai berbicara tentang masa lalu, tentang betapa sepinya rumah ini sejak Daffa meninggal. Arya berkata bahwa ia merindukan suara tawa Daffa, merindukan momen-momen bermain bola di halaman belakang. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu lancar, dihiasi ekspresi wajah sedih yang sangat meyakinkan. Amalia mencengkram serbet di pangkuannya erat-erat, hingga buku jarinya memutih. Betapa hebatnya Arya berakting. Jika Amalia tidak tahu kebenarannya, ia pasti sudah luluh dan ikut menangis bersama suaminya. Namun kini, setiap kata manis yang keluar dari mulut Arya terdengar, seperti racun di telinga Amalia. Amalia hanya mengangguk pelan, berpura-pura menyeka sudut matanya, menahan diri sekuat tenaga untuk tidak meludahi wajah munafik di hadapannya itu. Arya kemudian mengubah topik pembicaraan dengan halus namun tajam. Ia bertanya lagi tentang kejadian tadi siang, tentang kenapa Amalia pergi ke pemakaman di tengah badai. Ia beralasan bahwa ia hanya khawatir pada kesehatan istrinya. Amalia mengulangi kebohongannya yang tadi, menambahkan detail-detail kecil agar terdengar lebih meyakinkan. Ia mengatakan bahwa ia bermimpi buruk tentang Daffa yang kedinginan, jadi ia merasa harus menengok makamnya meski sebentar. Mendengar kata kedinginan, pupil mata Arya sedikit melebar. Reaksi mikro itu tidak luput dari pengamatan Amalia. Arya pasti teringat kondisi Daffa yang sebenarnya. Mungkin saat ini Arya berpikir Daffa sedang menggigil ketakutan di suatu tempat di luar sana, dikejar oleh preman-preman suruhannya. Tiba-tiba, ponsel Arya bergetar di atas meja. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan singkat. Arya menyambarnya dengan cepat. Amalia sempat melirik sekilas, namun tidak bisa membaca isinya. Ekspresi Arya mengeras saat membaca pesan itu. Rahangnya mengatup rapat. Pesan itu kemungkinan besar dari sindikat yang mengabarkan kegagalan mereka menemukan Daffa, atau ancaman karena tenggat waktu pembayaran semakin dekat. Arya meletakkan ponselnya kembali dengan kasar, membuat piring di depannya sedikit bergetar. Ia meminum air putihnya dengan rakus, mencoba meredakan emosi yang bergejolak di dadanya. Amalia memberanikan diri bertanya, apakah ada masalah di kantor. Arya menatapnya tajam, lalu tersenyum kaku, mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil dengan klien yang rewel. Amalia bangkit untuk mengambilkan kopi hitam, berharap kafein bisa membuat Arya sedikit lebih rileks dan lengah. Saat ia sedang menuangkan air panas di dapur, keheningan rumah tiba-tiba pecah oleh suara yang sangat jelas. Perang. Suara benda jatuh terdengar dari arah ruang tengah, dekat dengan area bawah tangga. Itu bukan suara tikus atau angin. Itu suara benda keras menghantam lantai kayu. Jantung Amalia berhenti berdetak. Ia tahu suara itu. Itu adalah suara robot mainan Daffa yang terjatuh. Daffa pasti tidak sengaja menyenggolnya saat bergerak dalam tidurnya, atau karena ketakutan. Amalia membeku di tempatnya, teko air panas masih menggantung di tangannya. Di ruang makan, Arya juga terdiam. Gerakan tangannya terhenti di udara. Perlahan, Arya menoleh ke arah sumber suara. Matanya menyipit, tatapan predator yang telah menemukan mangsanya kembali muncul. Senyum hangat palsu di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi dingin yang mengerikan. Arya berdiri perlahan dari kursinya, tidak menimbulkan suara sedikitpun, seperti seekor harimau yang siap menyergap. Ia menatap Amalia yang berdiri mematung di dapur. Dengan nada suara yang rendah dan menusuk tulang, Arya bertanya pada Amalia, suara apa itu barusan? Amalia berusaha menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Ia akhirnya memaksakan diri berkata bahwa mungkin itu kucing tetangga yang masuk lagi lewat jendela yang lupa ditutup rapat. Arya tertawa pelan, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia berkata bahwa tikus di rumah ini sepertinya semakin besar dan berani, sampai bisa menjatuhkan barang seberat itu. Arya berjalan perlahan menuju ruang tengah, langkahnya pelan dan penuh intimidasi. Tangannya meraih sebuah tongkat bisbol yang memang selalu terpajang di sudut ruangan sebagai hiasan. Ia menimang-nimang tongkat itu, matanya berkilat jahat. Amalia ingin berteriak menyuruh Daffa lari, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya dengan horor, menyadari bahwa sandiwara makan malam ini telah berakhir, dan mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Arya melangkah mendekati area bawah tangga dengan tongkat bisbol di tangan kanannya. Postur tubuhnya tegang, siap untuk memukul apapun yang bergerak. Ia berhenti tepat di depan lemari pajangan yang tadi digeser Amalia, untuk menutupi panel rahasia. Arya menatap lemari itu dengan curiga. Posisinya sedikit miring, tidak presisi seperti biasanya.
Arya adalah seorang perfeksionis. Hal sekecil itu pasti mengganggu matanya, atau justru memberinya petunjuk. Ia menoleh ke arah Amalia yang masih berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah pucat pasi. Arya bertanya dengan nada menyindir, sejak kapan Amalia punya hobi menggeser lemari berat sendirian? Tanpa menunggu jawaban, Arya menendang lemari itu dengan kuat hingga bergeser, memperlihatkan dinding panel kayu di belakangnya. Amalia menahan napas. Habis sudah. Arya pasti akan menemukan Daffa. Namun, Arya tidak langsung membuka panel itu. Ia mengetuk-ngetuk kayu panel dengan ujung tongkat bisbolnya, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah istrinya. Ia berkata bahwa ia tahu ada seseorang di dalam sana. Ia menyuruh, tikus, itu keluar sebelum ia menghancurkan tempat persembunyiannya. Tidak ada jawaban dari dalam. Hening. Hanya suara napas Arya yang menderu. Kesabaran Arya habis. Dengan satu gerakan kuat, ia menekan mekanisme kunci panel itu dan menarik pintunya hingga terbuka lebar. Arya mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, siap menghantam tubuh kecil yang meringkuk di sana. Mati kau! Teriak Arya sambil mengayunkan tongkatnya ke dalam kegelapan ruang bawah tangga. Namun, tongkat itu hanya menghantam udara kosong dan membentur lantai semen dengan keras. Arya terbelalak. Ruangan itu kosong. Daffa tidak ada di sana. Hanya ada tumpukan bantal, selimut yang berantakan, bungkus roti, dan robot mainan yang tergeletak di lantai. Arya masuk ke dalam ruang sempit itu, mengobrak-abrik bantal, mencari celah lain, tapi nihil. Daffa telah menghilang. Amalia sendiri terkejut. Bagaimana mungkin? Ia tadi mengunci Daffa di sana. Lalu matanya menangkap sesuatu di bagian belakang ruang rahasia itu. Ada celah ventilasi udara tua yang jerujinya sudah terlepas. Celah itu sempit. Hanya cukup untuk tubuh anak kecil yang sangat kurus seperti Daffa. Rupanya, saat mendengar suara keributan preman atau saat merasakan bahaya mendekat, Daffa dengan insting bertahan hidupnya merangkak masuk ke dalam saluran ventilasi yang tembus ke gudang belakang rumah. Arya keluar dari ruang bawah tangga dengan wajah merah padam karena marah. Ia merasa dipermainkan. Ia berbalik menatap Amalia dengan tatapan membunuh. Topeng, suami penyayang, itu hancur berkeping-keping, menampilkan wajah aslinya yang mengerikan. Wajah seorang sosiopat yang egonya terluka. Arya berjalan cepat menghampiri Amalia. Amalia mundur, tapi punggungnya membentur meja makan. Ia terperangkap. Arya mencengkeram leher Amalia dengan tangan kirinya, mengangkat wajah istrinya agar menatap matanya. Cengkeramannya begitu kuat hingga Amalia kesulitan bernapas. "Di mana kau sembunyikan anak sialan itu?" bentak Arya tepat di depan wajah Amalia. Ludahnya memuncrat, matanya melotot buas. "Jawab, dia itu asetku. Kau tahu berapa harganya? Kau tahu apa yang akan terjadi padaku kalau aku tidak menyerahkannya malam ini juga?" Amalia mencakar tangan Arya, berusaha melepaskan diri, tapi tenaga Arya jauh lebih besar. Arya mendorong Amalia hingga jatuh tersungkur ke lantai. Kepala Amalia membentur kaki meja, membuatnya pusing seketika. Arya tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Ia menjambak rambut Amalia, memaksanya mendongak. Di saat itulah, Arya menumpahkan segala kebusukan hatinya. Ia tidak lagi peduli untuk berbohong. Ia mengakui semuanya dengan lantang dan penuh emosi. Arya berteriak bahwa ia melakukan semua ini karena terdesak. Ia bercerita tentang investasi saham bodong yang menjanjikan keuntungan ribuan %, tentang bagaimana ia mempertaruhkan semua uang perusahaan dan tabungan keluarga, lalu kalah telak. Ia menceritakan tentang hutang pada sindikat mafia yang bunganya mencekik leher setiap jam. Ia mengatakan bahwa Daffa hanyalah beban. Anak itu lemah, cengeng, dan tidak berguna baginya. Menjual Daffa adalah solusi paling logis dan cerdas menurutnya. Ia mendapatkan uang tunai dari penjualan organ atau tenaga kerja, dan ia mendapatkan uang asuransi kematian untuk modal kabur dan memulai hidup baru. Ia bahkan dengan bangga mengatakan bahwa ia sudah merencanakan kematian Amalia malam ini agar terlihat seperti bunuh diri karena depresi, sehingga ia bisa pergi tanpa meninggalkan jejak atau saksi. "Kau pikir aku mencintaimu? Mencintai anak cacat mental itu?" Arya meludah ke lantai. "Aku hanya mencintai diriku sendiri, Amalia. Aku berhak bahagia. Aku berhak kaya. Dan kalau harus mengorbankan kalian berdua untuk itu, aku tidak akan ragu sedetik pun." Amalia merasakan darah hangat mengalir dari pelipisnya yang terbentur. Rasa sakit di tubuhnya luar biasa, tapi anehnya, hatinya kini terasa sangat ringan. Pengakuan itu adalah apa yang ia tunggu-tunggu. Amalia mulai tertawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tawa yang terdengar gila dan putus asa di telinga Arya. Arya berhenti menjambak rambutnya,
menatap istrinya dengan bingung. Ia mengira Amalia sudah gila karena ketakutan. "Kenapa kau tertawa, wanita bodoh?" hardik Arya. Amalia menyeka darah di sudut bibirnya. Ia menatap mata Arya dengan sorot mata yang tidak kalah tajam. Tidak ada lagi ketakutan di sana, hanya ada kepuasan. Dengan sisa tenaganya, Amalia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah rak buku di seberang ruangan, tepat di sela-sela deretan ensiklopedia tebal. Di sana, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedip tanpa henti. Itu adalah kamera tersembunyi beresolusi tinggi yang terhubung langsung dengan internet. "Aku tertawa karena kebodohanmu, Arya," kata Amalia dengan suara parau namun jelas. "Kau terlalu sibuk mendengar suaramu sendiri sampai lupa kalau zaman sudah canggih." "Halo, Indonesia. Kalian dengar pengakuan ayah teladan ini?" Wajah Arya pucat pasi. Ia melepaskan cengkeramannya pada Amalia dan mundur selangkah. Ia menatap kamera itu dengan horor. Amalia menjelaskan bahwa sejak ia masuk rumah tadi, Erik telah membantunya mengaktifkan sistem kamera keamanan internal dan menyambungkannya ke siaran langsung di berbagai platform media sosial populer dengan judul yang provokatif. Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang, baru saja menyaksikan dan mendengar pengakuan Arya secara live. Mereka mendengar bagaimana Arya menjual anaknya, memalsukan kematian, dan merencanakan pembunuhan istrinya. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Reputasi Arya hancur dalam hitungan menit. Arya meraung marah. Ia menyadari hidupnya sudah tamat. Rasa takut akan penjara dan kemarahan publik membuatnya kalap. Ia kembali menatap Amalia dengan tatapan membunuh yang kali ini sungguhan. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Amalia bersamanya ke neraka. Arya kembali memungut tongkat bisbol yang tadi ia jatuhkan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap melayangkan pukulan mematikan ke kepala Amalia. Amalia memejamkan mata, siap menerima nasibnya, namun bibirnya tetap tersenyum. Ia telah menang. Ia telah membuka topeng iblis itu di hadapan dunia. Namun, sebelum tongkat itu mendarat, terdengar suara sirine polisi yang meraung-raung mendekat, sangat banyak dan sangat keras, seolah mengepung seluruh komplek perumahan. Dan di saat yang bersamaan, pintu depan yang tadi rusak didobrak kembali dengan kekuatan penuh. Bantuan telah tiba. Suara sirine polisi yang meraung-raung di depan rumah bagaikan musik kematian bagi Arya, namun menjadi nyanyian harapan bagi Amalia. Cahaya merah dan biru dari lampu rotator polisi menembus tirai jendela, memantul di dinding ruang makan yang menjadi saksi bisu kekerasan malam itu. Arya, yang baru saja hendak mengayunkan tongkat bisbolnya untuk menghabisi Amalia, terpaku sesaat. Wajahnya pucat pasi, matanya liar bergerak ke sana kemari mencari jalan keluar. Kepanikan mengambil alih akal sehatnya. Dia tahu bahwa pintu depan sudah dikepung, dan pintu belakang mungkin juga sudah dijaga. Pria yang selama ini selalu tampil tenang, penuh perhitungan, dan sombong itu kini terlihat seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Pintu depan yang sebelumnya sudah rusak akibat ulah preman, kini didobrak paksa hingga engselnya lepas sepenuhnya. Erik masuk terlebih dahulu, diikuti oleh sepasukan polisi berseragam lengkap dengan senjata teracung. Mereka berteriak memerintahkan agar Arya menjatuhkan senjatanya dan tiarap di lantai. Suara bentakan polisi menggema di seluruh rumah, menciptakan kekacauan yang memekakkan telinga. Namun, Arya belum mau menyerah. Insting bertahan hidupnya yang licik dan kejam bekerja lebih cepat daripada logikanya. Alih-alih menyerah, Arya justru melakukan tindakan nekat yang terakhir. Ia membatalkan ayunan tongkatnya, membuang benda itu ke lantai, lalu dengan gerakan kilat menyambar pisau daging yang tadi sempat disembunyikan Amalia di laci meja makan yang terbuka sedikit. Sebelum polisi sempat melepaskan tembakan peringatan, Arya sudah menarik tubuh Amalia kembali ke dalam cengkeramannya. Ia melingkarkan lengan kirinya di leher Amalia dengan kuat, sementara tangan kanannya menempelkan mata pisau yang tajam itu tepat di nadi leher istrinya. Amalia memekik kesakitan saat ujung pisau itu menggores kulit lehernya sedikit, mengeluarkan darah segar. Arya menjadikan Amalia sebagai tameng hidup. Ia berteriak histeris, mengancam akan menyayat leher Amalia jika ada satupun polisi yang berani mendekat. Polisi-polisi itu menahan langkah mereka, senjata tetap terarah lurus ke kepala Arya. Namun mereka tidak berani menembak karena posisi Amalia yang menghalangi sasaran vital Arya. Situasi berubah menjadi deadlock yang menegangkan. Erik berdiri di barisan depan bersama komandan polisi, wajahnya merah pada menahan amarah melihat sahabatnya disandera. Ia mencoba bernegosiasi, meminta Arya untuk berpikir jernih karena gedung ini sudah dikepung dan tidak ada jalan keluar. Erik mengatakan bahwa menyerah adalah satu-satunya opsi agar Arya tidak mati ditembak. Namun, Arya sudah kehilangan akal sehatnya. Ia tertawa seperti orang gila, matanya melotot menatap Erik.
Arya berteriak bahwa ia tidak peduli lagi. Jika ia harus hancur, maka semua orang harus ikut hancur bersamanya. Ia menuntut disediakan sebuah mobil dan akses jalan keluar yang aman menuju bandara, atau kepala Amalia akan terpisah dari tubuhnya saat ini juga. Napas Arya memburu, keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya yang tegang. Amalia, yang berada dalam dekapan maut suaminya, bisa merasakan detak jantung Arya yang berpacu gila-gilaan di punggungnya. Rasa takut tentu ada. Namun anehnya, rasa takut itu tidak lagi melumpuhkannya seperti dulu. Ia menatap Erik, memberikan kode mata agar Erik tidak gegabah. Amalia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya menunggu diselamatkan. Tangan Amalia perlahan meraba meja makan di belakangnya, tanpa sepengetahuan Arya. Jari-jarinya menyentuh piring porselen berat berisi sisa makan malam Arya. Sementara itu, Arya terus berteriak-teriak memaki polisi, fokusnya terpecah antara mengawasi pintu depan dan menahan beban tubuh Amalia. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, tiba-tiba terdengar suara gesekan dari arah ventilasi gudang belakang, tempat yang dikira Arya sudah kosong. Semua mata, termasuk Arya, refleks melirik ke arah suara itu. Dari balik bayangan lemari pendingin di sudut dapur yang terhubung dengan gudang, muncullah sosok kecil yang kurus dan kotor. Itu Daffa. Ternyata anak itu tidak kabur keluar rumah. Ia memang sempat masuk ventilasi, tapi ia kembali lagi karena mendengar teriakan ibunya. Rasa cinta Daffa kepada ibunya mengalahkan trauma dan ketakutannya pada sang ayah. Daffa berdiri di sana, tangannya memegang sebuah vas bunga keramik yang sangat berat, benda yang ia ambil dari meja hias di lorong dapur. Melihat anaknya yang dikira sudah hilang atau mati ternyata berdiri menantangnya, konsentrasi Arya buyar seketika. Daffa, gumam Arya tak percaya. Detik kelengahan itulah yang ditunggu-tunggu. Daffa, dengan sisa tenaga yang ia miliki, berlari sekuat tenaga dan melemparkan vas bunga keramik itu tepat ke arah wajah ayahnya. Lemparannya tidak terlalu kuat karena fisik Daffa yang lemah, namun cukup untuk menghantam bahu dan sebagian wajah Arya. Vas itu pecah berantakan saat membentur tulang Arya. Arya mengerang kesakitan, refleks tangannya yang memegang pisau sedikit melonggar dan menjauh dari leher Amalia karena kaget. Amalia tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Dengan sekuat tenaga, ia menginjak kaki Arya menggunakan tumitnya, lalu menyikut perut suaminya sekeras mungkin. Arya yang sedang kesakitan karena hantaman vas, kehilangan keseimbangannya dan terhuyung ke belakang. Amalia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman maut itu dan langsung berlari ke arah Daffa, memeluk anaknya dan menjatuhkan diri ke lantai untuk berlindung. "Serbu!" teriak komandan polisi. Dalam hitungan detik, 3 orang polisi bertubuh kekar menerjang maju. Arya mencoba mengayunkan pisaunya secara membabi buta, namun ia kalah jumlah dan tenaga. Polisi pertama menendang tangan Arya, hingga pisau itu terlempar jauh. Polisi kedua menghantamkan popor senjatanya ke punggung Arya, hingga ia jatuh tersungkur mencium lantai. Arya meronta-ronta, berteriak memaki, namun polisi ketiga segera menindih tubuhnya dan memelintir tangannya ke belakang. Bunyi, klik, borgol besi yang terkunci di pergelangan tangan Arya menjadi suara paling merdu yang pernah didengar Amalia malam itu. Arya, sang penguasa rumah tangga yang tiran, kini tidak lebih dari seorang kriminal yang tidak berdaya dengan wajah tertekan ke lantai keramik yang dingin. Polisi segera mengamankan area, memastikan tidak ada ancaman lain. Erik berlari menghampiri Amalia dan Daffa. Ia membantu mereka berdiri. Amalia memeluk Daffa erat-erat, air matanya tumpah ruah, bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Daffa menangis di pelukan ibunya, tubuhnya gemetar, tapi ia selamat. Erik kemudian berjalan menghampiri Arya yang sedang diseret bangun oleh polisi untuk dibawa keluar. Arya menatap Erik dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir kau menang, Erik?" desis Arya dengan napas tersengal, darah mengalir dari pelipisnya bekas hantaman vas Daffa. "Aku masih punya uang simpanan. Pengacaraku akan membebaskanku besok pagi. Kau lihat saja nanti." Erik tersenyum miring, senyum kemenangan yang mematikan. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan yang telah ia retas, dan menodongkan layarnya tepat ke depan wajah Arya. "Uang simpanan yang mana, Arya? Yang di rekening offshore di Cayman Island? Atau yang di Swiss?" "Sayang sekali, berkat siaran langsung pengakuanmu yang viral tadi, pihak otoritas keuangan internasional langsung membekukan semua asetmu atas dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekeningmu kosong. 0. Bahkan tiket pesawatmu sudah dibatalkan sistem." Wajah Arya berubah menjadi putih pucat, seputih mayat. Matanya terbelalak menatap layar ponsel Erik yang menunjukkan angka saldo 0 besar. Harapan terakhirnya, jaring pengamannya,
Uang yang ia doakan melebihi nyawa anaknya sendiri, telah musnah. Kakinya lemas seketika. Ia tidak lagi meronta. Jiwanya seolah telah dicabut paksa. Polisi menyeret tubuh Arya yang limbung keluar rumah, melewati kerumunan warga dan wartawan yang sudah berkumpul di depan pagar, karena melihat siaran langsung tersebut. Kilatan lampu kamera menyambut Arya, bukan sebagai selebriti, tapi sebagai monster yang paling dibenci. Amalia menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu mobil polisi dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Yang ada hanyalah rasa syukur bahwa mimpi buruk itu akhirnya benar-benar berakhir. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang mengerikan itu. Kasus Arya menjadi berita nasional yang menggemparkan seluruh negeri. Persidangannya menjadi tontonan wajib yang dinanti-nanti masyarakat. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, rekaman pengakuan langsung, kesaksian Dava yang memilukan, dokumen keuangan yang dibongkar Erik, hingga temuan makam palsu yang berisi batu, hakim tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan vonis. Arya dijatuhi hukuman maksimal. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi, ditambah dengan penyitaan seluruh aset yang tersisa untuk ganti rugi kepada korban dan negara. Namun, hukuman penjara hanyalah awal dari karma sesungguhnya yang harus dijalani Arya. Di dalam penjara, status Arya sebagai mantan orang kaya yang sombong tidak membantunya sama sekali. Justru sebaliknya, ia menjadi target utama. Di dunia penjara yang keras, ada hierarki tak tertulis di antara para narapidana. Pembunuh bayaran atau perampok ban mungkin masih disegani, tetapi pelaku kejahatan terhadap anak kandung menempati kasta yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari sampah. Narapidana lain menganggap perbuatan Arya menjual darah dagingnya sendiri sebagai tindakan yang menjijikan dan tidak bisa dimaafkan. Sejak hari pertama Arya menginjakkan kaki di sel yang penuh sesak dan bau itu, neraka duniawinya dimulai. Ia ditempatkan satu sel dengan para residivis kasus kekerasan berat. Kepala kamar sel tersebut, seorang narapidana bertato penuh di wajah yang dipenjara karena membunuh begal, langsung menyambut Arya. Arya, yang terbiasa tidur di kasur empuk dan makan makanan mewah, dipaksa tidur di dekat lubang WC jongkok yang meluap dan bau. Jatah makanannya selalu dirampas oleh narapidana lain, menyisakan hanya nasi basi dan air keran mentah untuknya. Setiap malam, saat sipir penjara lengah, Arya menjadi bulan-bulanan pukulan dan siksaan fisik dari teman satu selnya. Ia dipaksa memijat kaki mereka, membersihkan lantai dengan lidah, dan menjadi budak yang dipermalukan setiap saat. Arya mencoba menyuap sipir dengan janji-janji uang simpanan, tetapi semua orang tahu dia sudah bangkrut total. Tidak ada yang mau melindunginya. Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini kurus kering, penuh koreng dan memar. Rambutnya dicukur asal-asalan, wajah tampannya hancur karena sering dihantam ke tembok. Mentalnya perlahan hancur. Ia sering terlihat berbicara sendiri di sudut sel, memohon ampun pada bayangan yang tidak ada, atau berteriak-teriak memanggil nama Dava untuk meminta tolong, yang hanya disambut gelak tawa mengejek dari narapidana lain. Puncak karmanya terjadi pada suatu pagi di kamar mandi umum penjara. Saat Arya sedang mencuci baju narapidana lain, sekelompok tahanan yang menyimpan dendam padanya mengepungnya. Terjadi keributan. Arya dipukuli habis-habisan. Dalam usaha melarikan diri, Arya terpeleset di lantai licin yang penuh lumut. Tubuhnya terpelanting keras, dan tulang belakangnya menghantam pinggiran bak mandi beton dengan bunyi, krak, yang mengerikan. Arya menjerit, lalu seketika suaranya hilang. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan dari leher ke bawah. Arya tidak mati. Takdir sepertinya ingin dia menderita lebih lama. Ia mengalami kelumpuhan total, tetraplegia. Ia masih bisa melihat, mendengar, dan merasakan sakit, tetapi ia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Ia terbaring di klinik penjara yang fasilitasnya sangat minim, dengan hanya mengandalkan belas kasihan perawat yang jarang datang. Ia menderita luka baring, decubitus, di punggungnya karena tidak ada yang membalikkan badannya secara rutin. Ia buang air di tempat tidur, hidup dalam kotorannya sendiri, dikerubungi lalat, tanpa bisa mengusirnya. Matanya hanya bisa menatap langit-langit retak sepanjang hari, terjebak dalam tubuhnya sendiri yang menjadi penjara di dalam penjara. Di dalam keheningan yang menyiksa itu, memori tentang Dava yang memohon belas kasihan padanya terus berputar di kepalanya, menjadi hantu yang menyiksanya tanpa henti. Ini adalah bayaran impas untuk seorang ayah yang tega menjual kebebasan anaknya. Kini kebebasan tubuhnya sendiri pun direnggut selamanya. Sementara itu, ratusan kilometer dari penjara terkutuk itu, di sebuah kota kecil di dataran tinggi yang sejuk dan asri, kehidupan baru sedang bersemi. Amalia telah menjual rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu. Uang hasil penjualan rumah, setelah dikurangi pelunasan hutang ban yang sah, ia gunakan untuk membeli sebuah rumah mungil dengan halaman luas di kaki gunung. Di sini, udaranya bersih dan tetangganya ramah,
jauh dari hiruk-pikuk kota besar dan bayang-bayang masa lalu. Amalia membuka sebuah toko kue kecil di depan rumahnya. Aroma roti hangat dan kue bolu kini mengisi hari-harinya, menggantikan aroma ketakutan. Usahanya cukup sukses, disukai oleh warga sekitar. Erik sesekali berkunjung di akhir pekan, menjadi paman yang baik bagi Dava, meski hubungan Amalia dan Erik tetap berjalan perlahan dan wajar sebagai sahabat yang saling mendukung. Dava, yang kini sudah berusia hampir 13 tahun, tumbuh menjadi anak yang jauh lebih kuat. Luka-luka fisiknya sudah sembuh total, meninggalkan bekas samar yang menjadi tanda kemenangannya bertahan hidup. Trauma psikologisnya memang tidak hilang dalam sekejap, tetapi dengan terapi rutin dan kasih sayang tanpa henti dari Amalia, Dava mulai menemukan kembali senyumnya. Ia sudah mulai bersekolah lagi, mendapatkan teman-teman baru yang tidak tahu tentang masa lalunya, dan bergabung dalam klub sepak bola sekolah. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Amalia duduk di teras rumah sambil memegang secangkir teh hangat, memandang ke arah lapangan rumput di seberang jalan. Di sana, Dava sedang bermain bola bersama teman-temannya. Suara tawa Dava terdengar renyah dan lepas saat ia berhasil mencetak gol. Amalia tersenyum, air mata haru menetes di pipinya, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan. Ia melihat kalung besi yang dulu melingkar di leher Dava kini, telah berganti dengan syal rajutan hangat buatan tangannya sendiri. Dava berlari menghampiri ibunya dengan napas terengah-engah dan wajah berkeringat yang berseri-seri. "Bu, lihat tadi golku?" tanyanya antusias. Amalia mengangguk mantap, mengusap keringat di dahi anaknya. "Ibu lihat, nak, hebat sekali." Dava duduk di samping Amalia, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Mereka berdua menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gunung, menyisakan semburat ungu yang indah. Ponsel Amalia di meja bergetar, menampilkan notifikasi berita dari portal daring. Mantan pengusaha Arya ditemukan lumpuh total di penjara akibat kecelakaan. Amalia membaca judul itu sekilas, lalu mematikan layar ponselnya dan membalikannya. Ia tidak peduli lagi. Pria itu sudah menjadi masa lalu yang tidak relevan. Hukuman Tuhan telah bekerja dengan cara yang paling adil. "Bu, besok kita jadi pergi memancing sama Om Erik?" tanya Dava, membuyarkan lamunan Amalia. "Jadi dong. Kamu siap bangun pagi?" goda Amalia. "Siap." Dava tertawa. Amalia merangkul bahu putranya. Di teras rumah sederhana itu, ia merasakan kedamaian yang sejati. Uang miliaran rupiah yang dulu dikejar Arya terbukti tidak membawa apa-apa selain kehancuran. Kekayaan sesungguhnya bagi Amalia ada di sini, dalam pelukannya, sehat dan tersenyum. Badai telah berlalu, dan kini, mereka berdua siap menyongsong hari esok yang cerah tanpa rasa takut. Cerah tanpa rasa takut, 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 cerah tanpa rasa takut. Cerah tanpa rasa takut, 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 cerah tanpa rasa takut. Cerah tanpa rasa takut, 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 cerah tanpa rasa